Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qailu fi kitabihil mubin, at-taibunal abidunal hamiduna saihun, ar-raki'una as-sajiduna, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin jamaah salat subuh dilanjutaken kali kajian Ahad pertama di bulan suci Ramadan. Syukur alhamdulillah pada hari ini saya menasehati diri saya sendiri dan khususnya kepada seluruh jamaah. Saya mengajak diri saya dan untuk jamaah selalu menepati janji Allah, selalu bersyukur atas nikmat Allah, karena di bulan ini Allah takdirkan kita bertemu kembali di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah, pagi ini izinkan saya akan menyampaikan terkait dengan korelasi hubungan antara doa dan takdir. Di kitab ada wadawa, ada tema terkait dengan doa. Apa sih hubungannya doa dengan takdir itu? Kalau kita berbicara tentang doa, itu satu permohonan, permintaan yang wajib bagi hambanya Allah senantiasa merindukan pertolongan Allah, merindukan bantuan dari Allah. Nah, kemudian apa kaitannya dengan takdir? Nah, takdir ini adalah satu yang sudah kita belum hadir di muka bumi ini. Takdir Allah ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, di kitab yang senantiasa kita tidak akan tahu kapan mati, kemudian kapan kita diberi hidup, sampai rezeki dan lain sebagainya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, memahami takdir dan rahmati Allah, jadi ketetapan ukuran Allah dan juga kasih sayangnya Allah itu sudah termaktub dalam wasiatnya Nabi. Hadis riwayat Bukhari nomor 3194. Lamma qadallahu al-khalqa. Jadi ketika Allah menetapkan takdir, memberikan ketetapan ukuran al-khalqa dalam ciptaan makhluk, sebagai makhluknya Allah ini, kataba fi kitabihi, sudah tertulis di dalam kitabnya Allah. Berupa apa? Dalam kitab Lauhil Mahfuz. Dalam kitab lauh itu dalam arti tulang yang luas sekali, dan mahfud itu yang terjaga dan terpelihara. Jadi singkat kata, kitab ini betul-betul terjaga,
prerogatifnya Allah. Jadi yang punya kitab hanya satu-satunya Allah. Kita ini sudah tercatat. Jadi kapan kita lahir, kapan kita mati, bahagia, susah, itu sudah tercatat. Oke. Fahuwa indahu fauqal arash. Nah, yang punya hak prerogatif kitab ini adalah Allah. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Perlu kita ingat bahwa kasih sayang Allah ini mengalahkan murkanya. Artinya apa? Ketika kita tidak taat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, maka konsekuensinya apa? Hukumannya apa? Kalau kita sudah tidak taat sama Allah, jelas Allah marah. Maka dalam satu ayat, kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Mohon maaf, Allah marah betul-betul murka, sangat marah. Kepada siapa? Kita bisa faham tentang sholat, faham tentang puasa, malah taf'alun. Kenapa kita tidak mau ngelakoni? Napa kula panjenengan boten purun melakukan hal tersebut? Maka inna rahmati ghalabat ghadabi. Rahmati Allah ini mengalahkan murkaku. Gusti Allah wis maringi kula panjenengan iki urip, diparingi umur, saged kepanggih poso kula kali panjenengan. Lho ngoten niku kok mboten purun poso, maka Allah akan ghadab, murka, marah. Nah, mudah-mudahan Allah masih sayang dengan kita, merahmati kita, dan dijauhkan dari kemurkaannya Allah. Amin. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, terkait dengan takdir, dalam kitab Ad-Da'wa ini menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan makhluk atas kehendak Allah, kehendaknya, bukan karena Allah butuh pada kita. Hadirin, mari kita pahami. Jadi Allah menciptakan kita ini, hadir di muka bumi ini, tetap memberikan kasih sayang. Rahman dan Rahim Allah diberikan kepada kita. Tapi ingat, jangan semena-mena Allah sudah nggak butuh dengan kita, salah. Justru kita disebut sebagai hamba Allah, Abdullah. Kalau sudah disebut Abdullah berarti hamba yang dicintai Allah. Kalau disebut Abdullah itu. Jadi kalau kita sebagai hamba Allah, bagaimana? Butuh pertolongannya Allah. Kita butuh bantuan dari Allah, butuh bimbingan dari Allah. Pernah di kajian yang kemarin saya sampaikan, ada satu wasiat dan doa, wahina idin, dan Allah langsung memberikan bimbingan. Doa apa itu? Keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku serahkan sepenuhnya hidupku, matiku, kebahagiaan dan kesenanganku ini saya serahkan. La haula wala quwata illa billah. Dan orang yang berdoa ini fahina idin akan dibimbing oleh Allah. Hudita wa kufita wa wukita fatatanakhalahu asyayatin. Dibimbing oleh Allah, dicukupi oleh Allah, ditolong oleh Allah. Kemudian yang terakhir, fatatanakhalahu asyayatin, dijauhkan dari godaan syaitan. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah dipertemukan di bulan suci Ramadan. Kita minta bimbingan oleh Allah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui terkait dengan takdir rezeki. Ya, mungkin kita secara matematis
Rezeki itu siapa yang manjada wajada, betul nggih? Siapa yang bersungguh-sungguh akan meraih kebahagiaan, mendapatkan rezeki dan lain sebagainya. Tapi perlu kita ingat bahwa rezeki Allah itu diberikan kepada orang yang beriman dan orang yang kafir. Meskipun kita tidak beriman, tetap diparingi rezeki. Tapi ingat, bedanya di sini hadirin. Monggo dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Takdir rezeki itu ada perbedaannya. Orang yang beriman dan orang yang kafir, artinya tidak beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah ini wa'id bukan wawa, nggih, salah itu. Nanti saya bahas. Wa'id qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, ya Rabb, jadikan negeriku ini, ya, negeri seluruh di muka bumi ini, harapannya, doanya Nabi Ibrahim ini supaya napa? Tentram, aman, aminan, itu berarti harapannya beriman kepada Allah. Warzuk ahlahu, kemudian ya Rabb, berilah rezeki kepada keluarga, ya. Kemudian berupa apa? Minas samaroti, dari buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Doanya Nabi Ibrahim ini diperuntukkan untuk orang yang beriman. Ya, harapannya, doanya minta apa, Bu? Yang pertama adalah berilah rezeki berupa nopo? Minas samarot, buah-buahan. Diperuntukkan untuk orang yang beriman. Wa qala summa qala wa aman kafar, langsung Allah juga mendoakan. Dan ingatlah ketika Allah juga, orang kafir pun aku beri kesenangan. Fa umatti'uhu qalilan, diberi kesenangan sedikit, qalil. Mohon maaf kalau kita bandingkan orang Islam dengan orang kafir. Mohon maaf, ini yang paling kaya raya itu apa? Orang kafir kalau kita lihat. Betul? Tapi ingat, fa umatti'uhu qalilan, diberi Allah kenikmatan sedikit. Nggih. Summaddarruhu, tapi ingat, siksanya luar biasa. Kapan? Ketika mereka di neraka. Ini orang yang orang kafir. Wabisal masir, seburuk-buruk tempat itu di neraka. Nah, perlu kita ingat takdir rezeki. Saya ingatkan kembali bahwa orang beriman itu tetap diparingi rezeki, ya diuji, tapi diberikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ingat, orang yang bertakwa, orang yang beriman itu jangan ada kata ragu. Tetap diberikan rezeki, ya diberi solusi meskipun kita diuji. Saya ingatkan kembali kepada diri saya, meskipun kita diuji sama Allah, tetap diparingi rezeki, ya diberi solusi. Tapi ingat, orang kafir diuji, ya, dan dibinasakan. Ya, jadi orang kafir itu kalau kita secara kasat mata, mereka bahagia di dunia, kita anggap seperti itu, ya. Padahal fa umatti'uhu qalilan, diberikan nikmat hanya sedikit, hadirin. Bagi orang-orang yang kafir, tetap Allah memberikan rezeki, baik kita tidak beriman maupun beriman itu. Tapi kalau yang tidak beriman, dia diberikan sedikit kenikmatan. Tapi summaddarruhu, ini yang menjadi ngeri. Iddarruhu niku diberikan siksa di dalam neraka. Naudzubillah. Jadi kita milih yang mana, Bu? Ditakdirkan diparingi rezeki yang beriman atau yang tidak beriman? Nah, harapannya orang kita beriman juga diberikan
rizki. Nah, hadirin, kembali lagi kepada takdir. Saya menjelaskan takdir dulu ya, nanti bagaimana hubungannya takdir dengan doa. Jadi di dalam surah Al-Furqan ini ayat kedua, Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kadar dan takdir. Oke. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Gusti Allah iku yang memiliki kerajaan di langit dan di bumi. Walam yattakhid waladan walam yakun lahu syarikun fil mulk. Jadi Allah itu tidak ada tidak disekutukan. Jadi tidak punya anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Jadi mboten enten Gusti Allah niku enten kali enten tiga mboten enten, nggih. Sudah jelas dalam ayat ini. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ternyata Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan takdir, itu ukuran ketetapan yang sudah ditetapkan. Sebelum kita hadir diciptakan oleh Allah itu sudah ditetapkan sama Allah. Di mana? Fi kitabihi, yaitu di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Nah, hadirin, dalam ayat ini takdir dalam Islam dikenal istilah qada dan qadar. Meyakini adanya qada dan qadar merupakan rukun iman. Nggih. Rukun iman ke berapa, Pak? 6. Nah, qada dan qadar. Jadi sesuatu takdir itu sudah ditentukan. Nggih, kita bahagia, kita susah, rezeki dan lain, mati, itu sudah ada takdirnya. Nanti di sini saya jelaskan. Nah, definisinya qadar dan qada. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Jadi sungguh kami nyiptakno bumi seisinya, makhluk di muka bumi ini semuanya ada ukurannya dalam surah Al-Qamar, nggih. Jadi qadar niku ukuran ketentuan yang sudah ditentukan Allah sejak zaman azali, artinya zaman sebelum diciptakannya manusia oleh Allah. Dan qada itu hasil nasib penciptaan dan perintah. Ketika Allah sudah memberikan ketentuan, kemudian kita bersungguh-sungguh, apakah Allah akan memberikan lebih dari sesuatu itu? Ya pasti. Jadi qada ini adalah perintah. Wa qada rabbuka. Perintahnya adalah apa? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Perintah untuk beribadah, perintah untuk berbakti kepada orang tua. Nah, hasilnya bagaimana kalau sudah kita melaksanakan perintah Allah, kewajibannya Allah, dikengken poso, dikengken sholat, kita sholat. Pasti umur yang awalnya kita sudah ditentukan, misal umur kula panjenengan tahun 2026 dipundhut kali Gusti Allah misalnya. Tapi perintah Allah panjenengan lakukan, selalu melaksanakan perintah Allah. Apakah takdir ini akan bisa menggeser, merubah dari doa-doa panjenengan tadi? Takdir ini akan berubah tidak? Pasti akan bisa berubah. Selagi kita mau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Makanya nanti ada doa itu bisa merubah takdir. Nanti ada hadisnya. Nah, dampak orang yang beriman pada qada dan qadar. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Jadi Allah ini menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Walladzi qaddar, kemudian dan menentukan kadar kita masing-masing dan memberi petunjuk.
ya, memberikan bimbingan. Tetap kita ini dibimbing oleh Allah. Tetap Allah memberikan rezeki, tetap Allah memberikan kenikmatan. Tapi nikmat ini bisa menjadi nikmat kufur, ya, artinya nikmat kufur itu kita bisa diuji oleh Allah ya karena pola tingkah kita. Ya mohon maaf, jangan sampai ada mindset dalam tulisan saya situ, ya sudah saya ditakdirkan seperti ini, gak poso ini karena takdir Gusti Allah. Tidak, hadirin. Jangan menganggap kita Allah memberikan sesuatu yang jelek itu karena Allah, bukan. Karena apa? Pola tingkah laku kita yang salah. Karena sikap kita yang salah. Allah innallaha thayyibun. Saya pernah nyampaikan ya, Gusti Allah itu senang dengan hal-hal yang baik. Layak balu illa thayyibah. Gusti Allah mboten purun menerima sesuatu yang tidak baik. Nah, jadi kesalahan apapun yang kita lakukan ini karena sikap kita yang salah. Ya, Allah sudah mentakdirkan kebaikan, tapi pilihan kita memilih yang tidak baik. Nah, ini dampak dari qada dan qadar yang pertama. Hidup ini tidak akan ketepatan. Artinya ya wis uripku ngene karena Allah. Nah, bukan itu. Semuanya serba tepat. Karena semua sudah terukur. Betul? Hidup ini sudah terukur dan sudah tepat loh, Pak. Allah menciptakan semua ini ada ukurannya. Artinya sudah tetap diberikan ketetapan. Yang kedua, dampaknya adalah karena hidup ini terukur, kita jangan ngawur. Kalau ngawur, hancur. Contoh, mohon maaf, gedung ini, masjid ini, ya, kan ada kuncinya, betul? Kalau kita sudah dikunci di dalam, bisa keluar, betul? Sama dalam hidup ini, ada petunjuknya. Jangan ngawur. Ngapunten, okay? Hidup ini sudah ada kuncinya, petunjuknya. Berupa apa? Al-Quran. Okay? Perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Perintah sholat, aqimis sholat. Semuanya sudah terukur. Makanya ibarat gedung ini, ya, kita bisa masuk karena ada apa? Kunci. Hidup juga seperti itu. Kita bisa hidup ini dengan bahagia karena punya petunjuk. Kuncinya apa? Hidup Al-Quran. Okay? Nah, inilah hadirin, dalam kitab Ad-Da'wah Da'wah mengajak supaya takdir ini jangan disalahgunakan. Wis takdirku ngene ya wis ngene, takdirku elek ya wis elek. Maaf. Allah itu mentakdirkan kebaikan semuanya. Diberikan rahmat, diberikan petunjuk oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Afala ta'qilun? Apakah kita tidak berpikir? Allah memberikan kenikmatan hidup kita ini, aksesoris dalam tubuh, akal ini, disuruh apa? Supaya kita berpikir. Kita bisa memilih, oh ini yang baik, ini yang tidak baik. Ya, nih hadirin. Nah, ini takdir manusia. Monggo dipirsani. Wasiat Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu alaqatan misla dzalika summa yakunu mudghah misla dzalika summa yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'id. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ini artinya di sini, nggih. Dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata Rasulullah menyampaikan kepada kami, ya,
dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Hadirin, Rasulullah itu orang yang benar dan dibenarkan Allah. Jadi setelah Rasulullah nanti jangan ada yang mimpi mengaku-ngaku ketemu Rasulullah. Nauzubillah, sudah nggak ada nggih. Inna, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya fi batni ummi, di perut sang ibu, sebagai setetes mani nutfah selama 40 hari. Mohon maaf Bu, panjenengan kalau punya putra selama hamil 40 hari berarti berapa Bu? 3 bulan lebih 10 hari. Iya. Nah, 40. Kemudian berubah menjadi setetes darah mudghah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepada seorang malaikat, lalu ditiupkan fayanfuhuhu ar-ruh. Jadi ketika sudah 40 hari itu, kalau anak kita mungkin anak kita yang sedang hamil, maka disitulah selama 40 hari 3 bulan lebih 10 hari ya, 40 hari itu berarti 3 bulan lebih 10 hari ya, 1 bulan lebih 3 bulan ya, 4 kali 3 120 hari. Boten, yang di sini yang disebut 40 hari Pak. Jadi 3 bulan 10 hari. Berapa? 1 bulan 10 hari. Tapi pengertian di sini gimana Bapak? Selama 40 hari. Selama 40 hari berupa darah, selama 40 hari berupa daging. Jadi 3 bulan 10 hari. Berarti kan 4 bulan. Oke, kurang lebih itu ya. Jadi oke. Jadi ditiupkan ketika sudah mencapai 40 hari itu, rohnya ditiupkan. Maka di situ ayo anak kita ajak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka sudah ditiupkan ruh. Maka kalau kita sudah anak hamil itu, kalau sudah ditiupkan ruh, pertanyaannya apa? Alastu birabbikum qalu bala. Nah, di situ hadirin ayo. Maka setelah ditiupkan ruh, ditetapkanlah 4 perkara. Kematiannya, hidupnya, ajal nggih. Kemudian kecelakaan, kebahagiaan, kesusahan itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ya Allah, hadirin. Berarti kita ini sudah tercatat nggih. Makanya kalau sudah tercatat, bagaimana supaya nanti kepingin umur yang panjang ya, karena umur ini kan kita tidak tahu kapan dipanggil. Tapi apa doa kita? Wa amalan mutaqabbala, supaya amal kita, gerak-gerik kita ini diterima di sisi Allah, diridhoi Gusti Allah. Itu harapan kita. Oke? Nah, takdir itu baik dan melatih kita supaya bersyukur kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Betul? Semua yang datang ini adalah karena takdir dari Allah. Kita bisa hadir di hari ini karena takdir Allah juga. Kenapa? Kita sudah diberikan, kita sudah punya niat. Hari Ahad pertama nanti ada kajian. Saya setelah sholat akan mengikuti kajian. Nah, inilah diberikan, dibimbing oleh Allah kita ini. Okay? Yang kedua, hidup ini adalah sebuah perjuangan, bukan perbandingan. Maka jangan dibandingkan proses kita dengan orang lain. Karena kita memang berdiri di bumi ini sama, tapi dengan takdir yang berbeda-beda. Ada yang umur sekian sudah dipanggil, ada yang umurnya 1 tahun 80 gak dipanggil-panggil. Sudah gak usah dibanding-bandingkan. Ini sudah ketentuan Allah. Allah yang tahu.
Apa yang harus kita lakukan? Cukup kita selalu berdoa memohon supaya amal ibadah kita ini diterima. Betul Pak? Apapun yang kita lakukan pingin diridhoi oleh Allah. Maka Allah memang tidak menjanjikan kalau hidup itu mudah. Ingat, Allah ini tidak menjanjikan hidup itu mudah. Tapi ingat, Allah menjanjikan ada kemudahan di balik kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra. Pak, Bu, hari ini yang mungkin kita diuji, diberikan kesulitan, anak dan lain sebagainya. Ingat, di balik itu Allah akan memberikan kemudahan. Allah akan mentakdirkan kebahagiaan setelah kesulitan. Sudah, nanti panjenengan pasti akan bersyukur. Ya Allah, sudah saya lampaui dengan ujian poso wis gak mangan. Ya, 13 jam biasa mangan ronari ini ganta-ganti ya. Ingat, akan diberikan kemudahan, kebahagiaan. Ya. Nah, ini sekarang kita terkait dengan apa sih hubungannya doa dengan takdir? Mungkinkah doa mengubah takdir? Sebelum saya jawab, ada yang bisa menjawab ya atau tidak? Yang setuju ya angkat tangan. Doa akan merubah takdir. Yang enggak setuju, yang abstain, enggak harus angkat tangan. Hadirin, ayo kita lihat. Nah, ternyata doa ini dapat mengubah takdir. Monggo dilihat dalam tulisan saya situ. Ini hadis riwayat Ahmad dari Sauban radhiyallahu. Ya, dari Ummil sinten niku? Ummul Mukminin ya. Sebentar, saya lihat. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa berikut. Ya, kelihatan Bu? Nah, ini nggih. Monggo kita tirukan. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Nah, hadirin, ternyata doa ini supaya harapan kita, takdir kita ini diberikan takdir yang baik. Dengan cara kita berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu minal khairi kullihi, dari semua kebaikan yang saya lakukan ini, baik yang disegerakan maupun yang ditunda, ma'amiltu minhu wa malam alam, apa yang aku ketahui maupun tidak aku ketahui, wa a'udzubika minasyarr, ya Allah, aku berlindung, meminta perlindungan kepadamu dari apa? Semua keburukan, baik yang disegerakan maupun yang ditunda, yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Kemudian dilanjutkan, Allahumma inni as'aluka min khair, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu dari kebaikan apa yang diminta oleh hamba dan nabimu, wa a'udzubika min syarri ma adza bihi wa abduka wa nabiyyuka, dan aku berlindung kepadamu dari apa yang diminta perlindungan oleh hamba dan nabimu. Kemudian Allahumma inni as'alukal jannah, ya Rabb, ya Allah, aku memohon kepadamu surga, ma wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amal, apa yang mendekatkan kepadanya baik berupa ucapan maupun perbuatan. Wa a'udzubika minan nar, ya Allah, aku berlindung jauhkan dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amal, dari perbuatan
Perucapan dan perbuatan. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Nah ini, ya Allah, aku memohon kepadamu semua takdir, ya. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Semua takdir ini baik untukku ya Rabb. Nggih. Hadirin Bapak Ibu, harapan kita ini berdoa supaya apa? Bisa mengubah takdir. Contoh, kita diberikan kenikmatan kuliner kemana-mana. Belum tentu apa yang kita harapkan ini kuliner ini baik untuk tubuh kita. Ditakdirkan kebahagiaan kita kuliner kemana-mana, tapi Allah memberikan kesempatan di 1 bulan ini kita tidak bisa kuliner supaya apa? Bisa jadi menurut kita wis gak iso kuliner kok ya apa luwe loro aku. Nah ini belum tentu apa yang menjadi kita menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah. Kita diberikan oleh Allah kesempatan 1 bulan puasa ini untuk apa? Supaya tubuh kita ini kita bersihkan. Ibarat mesin 24 jam itu, mesin yang ada di tubuh kita ini terus bergerak. Es napa jauh godho roti OT napa mana? Coba di luar puasa jemblem ibarat mesin ngono wis gak ono lerene. Ngopi kate turu ya ngopi. Pak, saya ingatkan yang bagi para pengopi, tolong sebelum tidur jangan ngopi dulu deh. Kemarin saya diskusi dengan beberapa kajian tentang kesehatan. Baik kok, semuanya minuman dan lain itu baik, tapi imbangi dengan olahraga. Sekarang ini wis makane buahnya olahraga kurang. Saya sendiri juga gitu. Saya aktifkan kembali sekarang. Nanti jalan, wis nggak apa-apa. Pokoknya gerak, ya. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah ternyata doa-doa kita ini bisa mengubah takdir Allah. Ya. Maka jangan bosan kita berdoa. Baik, kembali lagi. Nah, ini doa dapat mengubah takdir dari mana? Dalilnya hadis riwayat Ahmad bin Sauban, innar rajula la yuhramu ar-rizqa bidzanbi yusibu. Hadirin, tadi terkait dengan rezeki. Sing nggarai rezeki kita itu seret, susah. Karena apa, Pak? Karena apa? Ya Allah, ya Allah. Ini Pak, karena dosa kita. Ini saya tunjukkan lagi. Nah, ini biar jelas. Jadi rezeki kita ini seret, balak-balik loro. Nikmat itu rezeki kan? Sehat itu rezeki Pak nggih. Balak-balik ayo ono musibah. Karena apa? Karena apa? Jangan menyalahkan orang lain. Kita buka warung dodole podo, sing situk ya podo, jejer telu. Saya lihat pernah ke Jombang, itu di pom bensin itu jual pentol 4 orang Pak. Lho ngoten ya rukun. Ono pentole podo pentole kabeh sama. Tapi kenapa kok rukun? Ya mungkin punya komunitas grup pentolisasi ngono. Tapi Allah, jadi apa? Mungkin rezekinya sudah masing-masing. Makanya kita harus introspeksi, tazkiyatun nufus. Kita introspeksi diri karena dosa kita. Urip sing gare ruwet napa Pak? Bukan gak punya duit, ya iku ya bagian juga. Tapi dosa kita gare ruwet itu dosa Pak. Nggih. Contoh kula panjenengan korupsi, ruwet apa mboten? Hari ini kita bahagia, tiba-tiba ada PA, pengaduan atau surat apa itu? Kalau panggilan itu, surat panggilan.
Loh, apa aku kok dipanggil? Nah, kita introspeksi, oh karena ini, karena itu, ya, karena kesalahan diri kita. Wala yaruddu, dalam hadis berikutnya, wala yaruddu al-qadara ila doa. Nah, takdir itu tidak bisa dirubah. Wala yaruddu al-qadar, takdir tidak dapat diubah illa napa? Doa, kecuali doa. Masya Allah. Nggih. Salat ini bagian dari napa? Wasilah takarrub kita kepada Allah. Ya. Saya berbicara sholat itu, ya Allah, ternyata luar biasa. Nggih. Kalau hidup kita ingin diperbaiki oleh Allah, cukup panjenengan perbaiki sholat kita. Nggih, karena dihisab nanti yang pertama bukan ditanya bojomu piro mboten, donyamu piro mboten, sholat. Ya Allah. Ya, mari mudah-mudahan sholat kita ini betul-betul sudah berumur, kata Ustaz Hadi Hidayat. Apakah masih tetap sholat kita hanya grubiak-grubiuk mboten? Tetap harus betul-betul kita ilmuni. Jadi takdir Allah itu terkait rezeki sudah ada, tapi kalau ilmu, mohon maaf, ini harus dicari. Ilmu itu tidak bisa datang sendiri, ya wis pokoknya ono oma tengok-tengok wis gak lapo-lapo, mboten. Gusti Allah sudah memberikan perbandingan. Orang yang mau berangkat mencari ilmu dengan orang yang duduk-duduk di rumah, ngapunten, mohon maaf, itu sudah berbeda. Panjenengan berangkat subuh tadi ya, sudah ada kualitasnya panjenengan. Kita semua ini sudah termasuk pilihan Allah, diberikan rahmat Allah dan diingat-ingat oleh Allah sampai yaumil kiamat. Pak, panjenengan purun diingat-ingat bojo tok napa diingat sampai Gusti Allah? Ya bojo ya Gusti Allah, diingat-ingat kebaikan kita. Tidak musfroh hari ini kita ini hadir ini, tidak musfroh, poso-poso lah, poso ngaji terus. Ya alhamdulillah kemarin ada perubahan saja. Ini yang diharapkan Allah itu, ilmu itu tidak datang sendiri loh ya, tetap harus kita cari. Makanya disebut tolabul ilmi, kita cari ya, manjatta wajata. Kemudian wala yazidu fil umri illal albir, umur ini sudah ditakdirkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz, tidak ada yang tahu. Tapi umur ini bisa panjang. Kan umur itu kan harapannya ingin umur yang panjang ya. Mantola umruhu wa hasuna amalu. Hadis ini mengingatkan kita, eman diberikan umur yang panjang, tapi su'u amaluhu, amali tidak baik, Tapi kalau diberi umur panjang kemudian berbuat kebaikan, inilah akan bertambah umurnya. Wala yazidu fil umri, umur kita ini nggak akan bertambah, sudah ditetapkan oleh Allah, kecuali satu, kebaikan kita ini akan bisa menambah umur. Kebaikan Pak ya, albir. Albir itu sudah luar biasa, disebut dalam hadis albir, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kebaikan kita ini belum sempurna sebelum kita mau bersedekah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo mengajak diri saya juga, mumpung 1 bulan di bulan puasa, ayo kita sedikit harta yang kita simpan kita keluarkan. Ustaz, secara matematis uang 100 disedekahno 50 kari pinten Bu? Oke, cari 50. Kalau sudah bismillah karena Allah, apakah akan diganti oleh Allah? Anak sehat, bojo nganut, rezeki enggak ini? Rezeki yang tidak ada
tokonya, anak nganut, anak berbakti, bojo berbakti, betul. Sugih, kaya raya, tapi maaf, anake narkoba, bojone katut. Wah, naudzubillah. Nikmat rezeki itu tidak berupa dunia saja. Istri, anak nganut itu masya Allah, nikmat yang luar biasa. Nggih. Sudah nggih, dalam hadis ini yang pertama apa? Bahwa rezeki itu seret gara-gara dosa. Jadi nek kepingin rezeki kita lancar, ayo kita hindari kemaksiatan. Yang kedua, takdir ini sudah tidak bisa diapakan? Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali satu, doa. Terus yang ketiga, umur ini tidak akan panjang, gak bisa bertambah lagi kecuali kebaikan yang kita lakukan. Ini hadirin. Nah, ini tadi doanya nggih, sampun nggih. Nah, ini sudah. Nah, ini dalil tentang takdir. Ini dalam surah Al-Hadid. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Setiap bencana, ujian yang menimpa di bumi ini dan yang menimpa pada diri kita, anfusikum, ya, diri kalian, illa fi kitabin, semuanya sudah tertulis hadirin di dalam Lauhil Mahfud. Dari tadi saya sebut Lauhil Mahfud itu apa? Nah ini ketinggalan apa buatan ini? Lauhil Mahfud itu artinya sebuah kitab yang terdapat tulisan atau catatan yang isinya terpelihara dan terjaga. Mahfud itu terpelihara dan terjaga. Iya. Sehingga tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Pak, fi kitabin. Nah, nih. Jadi bencana kemudian yang menimpa diri kita, baik di bumi maupun yang menimpa diri kita, sudah tertulis di Lauhil Mahfud. Min qabli an nabra'a inna dzalika 'alallahi yasir. Sebelum kami menciptakan, sungguh yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Namun nggih, ini sudah. Nah, perlu diingat bahwa takdir Allah itu di ujung usaha manusia. Artinya apa? Ketika manusia ini berikhtiar kebaikan, albir, maka takdir Allah ini bisa mengubah takdir, artinya bisa berubah. Contoh, lahu mu'aqibat min baini yadayhi wa min khalfihi. Subhanallah. Manusia kita ini tiap harinya ada pengawas CCTV. Siapa? Malaikat. Tapi juga ingat, di dalam diri kita ini ada korin. Tahu korin ya? Setan sing senengane ngikuti kita. Makanya ngapunten, orang yang paling berat itu sholat apa Pak? 2 sholat, Isya dan subuh. Makanya kalau mau tidur itu kita tidur itu kan latihan mati, ya. Kalau kita hidup ini sudah dalam doanya kan setelah tidur alhamdulillahilladzi ahyana. Jadi kalau kita mau mati bismika wa huma ahya wa amut. Ya. Nah, artinya dalam diri kita ini juga ada setan yang mengikuti kita. Ketika kita tidur, ya, kita berdoa, lepas satu, setan ini lepas. Yang kedua, ketika kita ambil air wudhu, lepas satu. Ketika kita sholat, lepas 3. Jadi di tubuh kita ini, dalam kehidupan ini, kita ini juga jangan berharap tenang-tenang saja. Meskipun malaikat bersama kita, setan itu juga akan menggoda kita loh. Makanya kita kalau paling berat itu sholat Isya dan sholat subuh. Dan satu lagi, sholat asar. Biasanya ngapunten ibu-ibu itu wala sik suwe asar. Engko ae
nek matahari kate terbenam. Nah, ini yang menjadikan ruwet hidup itu ya. Gak ndang-ndang sholat. Yakhfadunahu min amrillahi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ingat, Allah ini tidak akan mengubah hidup kita kalau kita tidak mau usaha. Paham Pak nggih? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah hidup kita kalau kita tidak mau berusaha. Berarti hidup ini secara mudah harus ubiya, apa bahasa Jawa ini, apa bahasa Indonesia ini, berusaha, berikhtiar, bertawakal, berusaha, beribadah. Itu kan usaha, itu kan juga ibadah, ya, ada sisi ibadahnya. Sampun. Aduh, ini kenapa Allah takdirkan kejelekan? Ini sedikit. Jadi kebaikan itu seluruhnya pada kedua tanganmu, hadis nih, dan kejelekan tidak disandarkan kepadamu. Artinya gini, takdir Allah itu selamanya tidak ada yang jelek. Innallaha thayyibun. Gusti Allah itu memberikan takdir yang baik-baik. Layak balu ila thayyibah. Tidak menerima sesuatu yang tidak baik. Karena ketetapan takdir itu ada karena rahmat dan hikmah ilmu, kejelekan murni itu hanya muncul dari pelaku kejelekan. Berarti kita semua kejelekan itu karena unsurnya dari siapa? Diri kita, bukan orang lain. Sedangkan Allah itu hanya berbuat baik saja selama-lamanya, tidak ada kejelekan sedikit pun. Nah, kenapa kita ditakdirkan diberikan ujian, musibah dan lain-lain ini? Agar kebaikan ini dapat dikenal. Ya Allah, ternyata nikmat sholat itu luar biasa. Kalau nikmat maksiat ini menjadi malapetaka. Betul ya? Yang kedua, supaya manusia ingat kepada Allah, bahwa kita hidup ini dibimbing oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah. Coba kalau hari ini tidak ada pertolongan Allah, apa yang terjadi? Ya, supaya yang ketiga, supaya manusia bertobat. Ya, minta perlindungan Allah. Tadi di mukadimah awal saya sebutkan dalam surah At-Taubah, ciri puasa orang sukses, hidup sukses itu yang pertama, at-taibun, pandai bertobat. Al-abidun, yang kedua semangat beribadah. Al-hamidun, itu artinya adalah apa? Selalu bersyukur dan bersabar. Saya tunjukkan, ini sedikit ciri puasa yang sukses. Sudah saya tulis kemarin. Puasa. Bentar, nggih. Enggak apa-apa sebentar, Pak, nggih. Puasa, saya share kemarin, bisa. Oh, di luar ini. Nah, ini puasa sukses. Nah, ketinggal Bu. Kebesaran. Nih, at-taibuna dalam surah At-Taubah, orang yang pandai bertobat, semangat beribadah. Alhamidun, ucapannya selalu berdoa, bersyukur. As-saihun, nah ini orang yang puasa. Ar-rokiun, rukuk. As-sajidun, sujud. Al-amiruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Wan-nahuna anil mungkar, mencegah kepada kemungkaran. Wal hafiduna li hududillah, menjaga ketentuan Allah. Wa basyiril mu'minin, diberikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Nah, ini sedikit saya sampaikan puasanya. Nah, arti puasa itu P-nya adalah perbanyak istighfar, tobat, dan semangat ibadah, ucapan syukur. Terus napa malih niki? Ayo ngaji dan ngelakoni sholat dan sedekah, hanya amal solih dilipat gandakan. Ini hadirin, materi yang kita hari ini adalah terkait dengan kitab Ad-Da'wah Dawa, hubungan antara doa dan takdir. Intinya ya,
doa ini bisa mengubah takdir. Oke? Di situ. Nah, mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.